Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi kita di materi selanjutnya. Ada 2 atau 3 lagi materi terakhir kita ya di risk management ini. Kali ini materi kita mengenai kepatuhan dan manajemen risiko. Mungkin bagi kalian yang baru tahap mengenal ya manajemen risiko, belum melihat aplikasinya seperti apa, maka apalagi kalau kita basicnya bukan anak akuntansi juga ya, anak-anak manajemen gitu ya, maka secara keseluruhan sistem organisasi itu nanti dalam audit internalnya dia juga memiliki yang namanya audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan ini nanti berguna untuk melihat apakah organisasi sudah tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang ada, baik itu peraturan secara undang-undang ataupun pada kontrak-kontrak yang dibuat oleh organisasi dengan pegawainya. Nah, itu namanya ada audit kepatuhan. Nah, dalam manajemen risiko, kepatuhan itu juga memiliki satu tempat yang terbaik lah ya kalau kita kaitkan dengan manajemen risiko, karena secara hubungan kalau kita lihat ya di dalam materi ini, eh, nah secara hubungan, nah seperti ini, secara hubungan, maka semakin kita patuh, kita lihat gambar segitiga ini, semakin kita patuh, maka semakin sedikitlah risiko kita. Dan kalau risikonya sedikit, maka pemeriksaan kita nanti, internal auditnya kita nanti, akan juga sedikit. Nah, sedikit temuannya, sehingga semakin patuh itu akan menguatkan kita pada sistem yang namanya low risk. Semakin patuh, risikonya makin makin dikit lah, gitu kira-kira ya. Maka tuntutannya adalah kita dihadapkan pada bagaimana kepatuhan itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, untuk kepatuhan sendiri itu kalau kita lihat sejarahnya sudah ada ya tahun 1950-an yang bermula dengan adanya budaya organisasi, kemudian masuk dalam struktur organisasi dan melakukan kontrol kepatuhan dari struktur manajemen. Sampai lahirlah beberapa standar-standar manajemen kepatuhan atau audit kepatuhan yang sampai hari ini dikembangkan di sini terbitnya ISO 19600 sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem manajemen kepatuhan. Nah, ini saking organisasi mulai menempatkan kepatuhan itu pada bagian penting dalam organisasi. Nah, apa sih yang menjadi sasaran kepatuhan itu? Gitu ya. Nah, kita lihat sasaran kepatuhan itu sendiri dalam manajemen risiko ada 5 sasaran kepatuhan. Yang pertama, memastikan tersedianya infrastruktur yang dapat memenuhi kewajiban kepatuhan. Nah, kita tahu bahwasannya kalau organisasi dihadapkan dengan tuntutan kepatuhan, maka dia wajib menyediakan infrastruktur kepatuhan itu sendiri. Dalam hal ini kalau kita lihat ya, apa namanya, di beberapa organisasi-organisasi besar, perusahaan-perusahaan bisnis, kalian kalau akses perusahaan TBK itu, coba buka satu perusahaan TBK namanya apa saja terserah ya. Nanti lihat websitenya, pasti di dalam itu ada satu layanan yang diberikan oleh perusahaan itu dengan nama whistleblowing system atau WBS ya. Itu adalah program perlindungan yang diberikan terhadap pelapor. Nah, artinya apa? Artinya kalau ada pelanggaran kepatuhan, nah dari sisi organisasi, entah itu dari internal atau eksternal, maka siapapun yang menyaksikan pelanggaran tersebut diperkenankan untuk mengajukan pelaporan pengaduan. Maka secara sistem itu wajib diadakan. Maka infrastruktur yang dimaksud di sini salah satunya adalah itu, menyediakan infrastruktur yang bisa memenuhi kewajiban kepatuhan gitu. Jadi ketika kita sudah siapin alat untuk orang lapor, pasti kita takut dong kan kita yang lagi diawasi. Kalau kita lagi diawasi nanti tiba-tiba ada yang lapor loh. Nah, kan karena ada sistem yang disiapkan orang jadinya mawas diri, nggak mau melapor segala macam gitu ya. Kemudian yang kedua, memastikan terbangunnya situasi etis dalam perusahaan sehingga semua kebijakan itu memungkinkan kita bertindak berdasarkan integritas. Nah, pada konsep integritas ini perlu kita pahami. Integritas itu kalau saya bilang mahal ya. Kenapa kita bilang mahal? Karena eh, orang yang memiliki integritas tinggi, dia tentu akan mendedikasikan dirinya kalau kan tidak akan 100% ya, tapi 99% dedikasinya itu adalah untuk yang pekerjaannya gitu ya. Dalam artian ketika misalnya
kalian bekerja di satu perusahaan, kemudian kalian memiliki integritas tinggi, mungkin pada tatanan kalian digaji mungkin, 10 juta gitu ya. Tapi perusahaan lain mungkin mau gaji kalian di harga 20 juta. Tapi karena integritas yang tinggi, rasa memiliki, senang dengan lingkungan organisasi, akhirnya kalian tidak memilih yang 20 juta, ya udahlah 10 juta aja, yang penting saya lingkungannya di sini aman. Kalau saya pindah saya belum tahulah akan dapat hal yang sama misalnya. Nah, itu, dikatakan sebagai bentuk, wujud dari satu integritas, nah gitu. Kemudian yang ketiga adalah bersama regulator dan kelompok bisnis senantiasa mengupayakan perbaikan efisiensi prosedur regulasi guna meningkatkan nilai bisnis dan kesejahteraan sosial. Nah, kepatuhan dia terdiri dari dua jenis. Nanti ada penjelasan lanjutannya, tapi saya jelaskan di awal. Eh, jenis kepatuhan itu ada namanya kepatuhan wajib, ada kepatuhan mandiri. Kepatuhan wajib itu yang kita sulit untuk bernegosiasi ya, karena itu adalah undang-undang. Misalnya undang-undang bilang misalnya kenaikan gaji UMR, kenaikan upah minimum regional atau UMP, upah minimum provinsi ya, diberikan oleh negara misalnya tiba-tiba menjadi 3 juta gitu. Sementara hari ini gaji pegawai kita baru 2 juta misalnya. Dengan adanya nilai seperti itu, kita nggak bisa bernegosiasi dengan negara, turunkanlah gitu. Nggak bisa, kita hanya bisa ngikutin gitu. Itu namanya kepatuhan wajib. Kalau kita mau berbisnis ke luar negeri, negara bilang ada undang-undangnya yang harus diikuti ya. Ada berapa aturan, keputusan-keputusan menteri yang harus dipertimbangkan kalau ingin ke berbisnis ke luar negeri. Nah, itu pun bukan bagian bisa dinegosiasikan. Kalian nggak bisa bernegosiasi dengan orang cukai gitu ya. Nah, ini aja lah Pak, nggak usah aja lah bayar pajak gitu. Nggak bisa, itu adalah kepatuhan wajib namanya. Kemudian kalau kepatuhan mandiri, dia itu diciptakan antar kita. Contoh sederhana itu kepatuhan mandiri adalah kode etik. Kepatuhan wajibnya adalah kampus mengeluarkan eh, kalender akademik dengan peraturan akademiknya yang mengatakan perkuliahan mahasiswa itu adalah 16 kali dalam satu semester. 16 kali mungkin include di dalamnya adalah UTS dan UAS misalnya ya. Itu wajib. Tapi kapankah kapan kuliah itu akan dilaksanakan? Misalnya mulainya mungkin dari mulai Februari sampai ke Juni ini misalnya jadwal kita ya. Itu namanya kepatuhan wajib. Kepatuhan mandirinya apa? Saya dan kalian nih bikin janji. Ibu nggak bisa masuk nih hari ini, kita ganti aja minggu besok ya, atau kita ganti aja di hari lain ya. Terus kita sepakat. Nah, kesepakatan yang kita buat tadi, itu dinamakan dengan kepatuhan mandiri. Kita sudah bersedia untuk membuat satu kontrak atau satu perjanjian yang sama-sama akan kita patuhi. Dan kepatuhan mandiri yang dibuat tidak boleh melanggar kepatuhan wajib. Misalnya gini loh, kepatuhan wajib bilangnya 16 kali, kepatuhan mandirinya bilang, anggap saja lah kuliah misalnya kapan-kapan aja lah, enggak bisa seperti itu karena ada penilaian sendiri kalau kita penjaminan mutu. Nah, bagi dosen yang tidak menjalankan aturan itu, di sanalah muncul yang namanya nanti pemeriksaan kepatuhan. Kalau di kampus kita punya tim penjaminan mutu ya, saya sebelumnya di penjaminan mutu itu melakukan monitoring. Apa yang saya monitoring? Sudahkah dosen masuk di pertemuan pertama? Sudahkah dosen sampai di ujian tengah semester? Sudahkah dosen melaksanakan akhir semester? Sudahkah dosen memberikan mata kuliah tepat waktu? Nah, itu kan adalah penilaiannya. Nah, itu dalam rangka apa? Itu dalam rangka mengejar kepatuhan itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah bekerjasama dengan kelompok bisnis lainnya untuk mengupayakan suatu solusi kepatuhan yang lebih baik dibandingkan yang sekedar mematuhi tuntutan dan kewajiban saja. Artinya kepatuhan mandiri membuat kita lebih leluasa menciptakan suatu kebijakan yang mengikat antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dan pastinya tidak boleh merugikan pihak manapun. Nah, ini. Kemudian terakhir itu menyelenggarakan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk dapat memahami kebutuhan sasaran mereka dan dapat meningkatkan kepatuhan mandiri yang mungkin dilakukan. Nah, 5 hal ini menjadi sasaran utama dari pelaksanaan kepatuhan dalam organisasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ada kepatuhan wajib, ada kepatuhan mandiri ya. Nah, contoh-contoh kepatuhan wajib kita lihat di sini semuanya adalah undang-undang ya. Undang-undang kalau kita mendirikan satu perusahaan, dia berbadan hukum PT, maka wajib melihat undang-undang PT. Kalau dia juga misalnya BUMN, maka undang-undang BUMN juga harus diikuti. Plus ikut aturan PT, undang PT. Ada orang yang investasi ke perusahaan kita, maka ikut juga ada undang-undang penanaman modal. Kalau kita mau go public perusahaan kita, ikutilah undang-undang pasar modal gitu ya. Kemudian bagaimana aturan kepailitan? Ada juga undang-undangnya, undang-undang kepailitan. Nah, satu organisasi dia mungkin dilingkup oleh sejumlah
aturan-aturan yang menjadi aturan atau kewajiban kepatuhan wajib ya, kepatuhan wajib bagi kita. Kalau kita bicara bisnis, bisnisnya apa? Konstruksi kah, perbankan kah gitu ya. Nanti kalau udah konstruksi atau perbankan atau yang lainnya ini, kita mungkin akan dihadapkan pada perdata, KUH, Undang-Undang Hukum Dagang seperti apa ya. Kemudian konsumen kita dia juga memiliki perlindungan konsumen, tenaga kerja, lingkungan hidup, perpajakan gitu ya. Sampai berbagai macam regulasi yang mesti kita pelajari. Jadi kalau dalam satu organisasi dia punya unit kepatuhan, maka pekerjaan unit kepatuhan itu adalah menganalisis seluruh regulasi yang memungkinkan organisasi kita itu tetap jalan dengan baik. Jangan sampai ketika kita bikin satu organisasi, dia hanya memenuhi satu atau beberapa unit kepatuhan wajib saja, tapi yang lain terlanggar misalnya. Nah, kalau itu terlanggar, maka akan ada konsekuensi yang lebih berat yang dijanjikan oleh negara sebagai sanksi dari pelanggaran kepatuhan wajib. Nah, kalau kepatuhan mandiri sendiri, ya, ini kepatuhan mandiri, kita bisa menciptakan kepatuhan mandiri itu dengan 3 cara, yaitu program etika perusahaan, sistem pelaporan pelanggaran, dan program pencegahan pengendalian. Gimana caranya membuat program etika perusahaan? Kita lihat dalam 3 acara ini ya, 3 cara menciptakan kepatuhan mandiri ini, itu puncaknya kalau kita lihat siklus ini semuanya nanti, ini siklus pertama ya, ini yang kedua ya, kemudian ini ya ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Maka semuanya terletak pada proses kepemimpinan. Menciptakan program etika perusahaan itu dimulai dari pimpinan. Pimpinan harus menjadi role model dalam organisasi karena bagaimanapun juga ya, pimpinan itu jadi kalau dalam Minang itu namanya muruahnya ya, marwahnya organisasi. Kalau pimpinannya tegas, orang lain nggak akan sanggup macam-macam dengan organisasi mereka. Dan pasti ke bawahnya juga ikut tegas begitu. Tapi kalau pimpinannya loyo, yakin saya di bawahnya juga akan ikut loyo. Maka proses pertama untuk menciptakan kepatuhan itu adalah dengan membuat kepemimpinan yang etis. Nah, kemudian gimana lagi? Kita membuat kajian risiko atas program etika perusahaan. Apa yang kita lakukan? Misalnya kita menerapkan jam masuk jam sekian. Kita lihat ini berdampak tidak ya pada perusahaan, pada karyawan saya. Karyawan saya pagi-pagi ini kalau disuruh masuk jam 7 dia sanggup apa tidak ya? Nah, itu ada kajiannya. Karena tidak menutup kemungkinan kalau karyawan itu perempuan ya, saya kan selalu ngomel sama kalian ya, kalau misalnya kita kuliah kenapa kalian terlambat? Memang ada suami, ada anak yang harus diurus di rumah. Nah, itu sebetulnya bagian ketika saya mencoba menerapkan etika organisasi yang diminta masuk 7.30 atau 7.15, tapi ternyata nggak siap gitu. Saya sendiri selaku pegawai perempuan misalnya, itu kalau dihadapkan pada persoalan kerja, pada persoalan rumah juga, mungkin mungkin ada masanya saya akan lebih memprioritaskan rumah saya. Anak saya sakit misalnya, saya nggak akan masuk kerja loh, gitu ya. Atau ada urusan lain, suami saya sakit atau segala macam, saya nggak akan masuk kerja loh, gitu ya. Tapi kalau tidak dipertimbangkan adanya kejadian-kejadian seperti itu, tentu kita akan membabi buta saja. Ini nggak boleh begini, nggak boleh begini. Makanya kalau kita baca undang-undang hari ini, itu sudah sangat meringankan sekali kepada pekerja perempuan ya. Nanti kalau kalian lihat bagi kalian yang perempuan itu cukup banyak regulasi yang meringankan perempuan dengan pemberian cuti ya. Cuti melahirkan. Dulu sudah digadang-gadang mau 6 bulan ya, tapi sampai hari ini masih belum nongol tuh undang-undangnya ya. Karena kita berharap perempuan itu cutinya 6 bulan hingga bisa dapat memberikan namanya ASI eksklusif ya, tapi masih belum ya. Tapi di samping itu negara juga sudah berikan, misalnya kita izin boleh 2 hari, ada cuti karena alasan penting, mau menjalankan ibadah haji, misalnya itu cuti karena alasan penting. Kemudian perempuan sendiri ada satu cuti khusus yang diberikan itu ketika ada haid gitu. Itu boleh dilihat. Kalau kalian haid terus kalian nggak masuk kerja, kalian ngambil cuti karena alasan haid, itu adalah sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang gitu. Undang-undang menuliskan itu boleh. Nah, mungkin sejauh ini kita bilang, ah masa iya sih begitu. Nah, silakan nanti dicari ya undang-undang terhadap tenaga kerja, pegawai, bagaimana harusnya, apakah hak-hak cuti yang didapatkan oleh seorang pegawai. Nah, di sana
Inilah tugasnya nanti bagi sistem kepatuhan. Dia menganalisis seluruh proses ini. Pengawasan pelaksanaan program pengembangan panduan etika bisnis, etika perilaku. Gimana sih harusnya kita berperilaku? Kalau saya di resimen mahasiswa itu selalu ditulis di dinding itu ya, menwa itu adalah rumah gitu ya, bukan tempat untuk berkumpul semata. Karena kenapa? Kalau rumah ya tempat paling nyaman lah, kemanapun kita pergi pasti pulang ke rumah ya. Nah, menwa itu saudara gitu. Kenapa dibilang menwa itu saudara? Karena kita di dalam tuh punya kode etik ya. Siapapun kita di dalam itu, kita nggak boleh memiliki hubungan yang dalam tanda kutip misalnya ada laki-laki perempuan namanya pacaran, itu di menwa itu sangat terlarang ya. Kalau ada maka harus dikeluarkan dari organisasi. Nah, itu kan lagi mencoba membuat satu panduan etika perilaku yang baik agar jangan melampaui dari komitmen kepatuhan mandiri yang kita buat bersama. Gitu. Sampai nanti dikomunikasikan, sosialisasikan, sampai nanti perbaikan yang berkelanjutan. Nah, tetap proses manajemen risikonya masuk atau include ke dalam sistem kepatuhan itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana menciptakan whistleblowing system? Tadi saya sudah singgung. Whistleblowing system itu di mana organisasi wah ini teredit sepertinya ya. Tidak bagus ininya downloadannya karena tadi saya download dari saya pindahinnya lewat media yang berbeda ya dari komputer dari laptop ke komputer jadi pas mendownload agak berbeda. Tapi ini adalah karyawan dan pemimpin. Nah, pimpinan itu artinya di sini ya. Nah, pada konsep ini whistleblowing system dia mengedepankan adanya perlindungan bagi orang yang melaporkan suatu pelanggaran kepatuhan. Jadi kalau misalnya kalian terdeteksi misalnya melakukan pelanggaran kode etik, jadi teman-teman kita itu sendiri itu diperkenankan untuk melapor. Ya, tapi kadang-kadang kan teman-teman nggak mau lapor tuh karena, kasihan lah dia ini, dia cuma begini, dia cuma begini. Nah, kita kebanyakan kasihan sih kalau menurut saya ya, karena kebanyakan kasihan akhirnya kita jadi nggak benar bertindak dalam organisasi, sehingganya untuk menyembunyikan, nah misalnya temannya udah tahu nih kita salah, kalau melaporkan secara langsung mungkin persahabatan akan putus gitu ya, maka whistleblowing system diciptakan karena ada perlindungan bagi pelapor, artinya ketika saya melaporkan teman saya, orang lain nggak akan tahu kalau itu saya yang laporin. Nah, itu sistemnya ya. Sehingganya whistleblowing system itu diwajibkan ada. Bahkan di kita, di pemerintah sendiri, di organisasi kampus yang masih milik pemerintah ini, kita tengah dinilai oleh Kemenpan RB itu adalah bidang zona integritas. ZIWBK, mungkin kalau kalian lihat kalau masuk ke kampus itu ada bannernya ya ZIWBK WBM. Z itu zona integritas, WBK wilayah bebas korupsi, WBBM wilayah bersih, WBBM wilayah bersih, M2 yang melindungi ya, wilayah bersih melayan WBBM ya, wilayah bersih dan melindungi apa pokoknya gitulah nanti cari sendiri ya. Ada di situ di dalam kita masuk. Nah, artinya apa? Di sana penilaiannya, nah penilaian karena saya termasuk tim pengisi kemarin ZI ya, zona integritas kampus itu, ada pernyataan yang harus diisi terkait dengan sudahkah kita menerapkan suatu metode pelaporan yang benar gitu ya. Kalau ada pelanggaran terus ada pengaduan dan pelaporannya itu atau pelaporannya itu sudahkah dikelola dengan baik gitu. Maka penilaiannya adalah punyakah kampus WBS, kalau kampus nggak punya, punyakah kotak saran? Nah gitu. Kemudian kalau punya kotak saran, apakah kotak saran itu terbuka di tempat umum atau malah ada tempat yang tersembunyi gitu ya? Karena ada penilaiannya. Kalau terbuka di tempat umum, cenderung orang nggak mau ngisi. Karena kenapa? Nanti ketahuan dong kalau saya yang ngisi gitu ya. Apalagi di atas kotak saran itu dikasih CCTV. Nah, itu namanya bunuh diri gitu. Ketika saya melaporkan Pak Dekan misalnya ya, saya laporkan Pak Dekan, terus Pak Dekan laporan itu masuk ke rektorat. Oh, ternyata ditemukan begini-begini Pak Dekan misalnya ya. Terus Pak Dekannya ngamuk, siapa yang berani laporkan saya? Cek CCTV gitu ya. Oh, ternyata saya. Oh, cepet banget kita merusak organisasi. Nah, itu contoh. Sehingga itu tuh harus ada perlindungannya. Nah, contoh hal seperti ini yang harus diterapkan dalam perusahaan sehingga
setiap kita adalah unsur yang diwajibkan untuk melindungi organisasi itu sendiri. Jadi bukan kita main belakang, tidak ya. Teman kita melaporkan kita karena kita salah, ya wajar saja. Nggak usah pula memusuhi teman gitu. Maka sikap kita harus berubah. Nah, inilah peran whistleblowing system dalam organisasi. Kemudian bagaimana kunci suksesnya? Kembali kalau tadi penerapannya adalah komitmen pemimpin dan perusahaan, artinya apa? The first person, ya, orang pertama yang menjadi pilot project ya, yang menjadi role model dalam organisasi tetap adalah pimpinan organisasi. Kalau pimpinannya nggak komit loh untuk bisa menjalankan WBS ini, ya bingung. Kalau pimpinan, ketika pimpinan dilaporkan gitu ya, ketika pimpinan yang ditulis dilaporkan masuk ke WBS, ada sistem. Jadi yang pasti WBS itu bukan orang yang isinya adalah orang-orang yang suruhan pimpinan, tidak ya, tapi harus adalah orang-orang yang independen ya, yang bebas dalam bertindak, sehingga kalau seumpama pimpinan pun dilaporkan melakukan pelanggaran dan ketika diselidiki ternyata benar melakukan pelanggaran, ya harus legowo untuk bisa menjalankan itu. Kalau tidak, ya berarti WBS-nya nggak jalan dengan baik gitu ya. Maka ada juga sebagai kunci suksesnya ini, kita bisa memberikan imbalan terhadap pelapor. Nggak sedikit loh itu kalau negara ada melaporkan KPK, itu kan sering bikin sayembara ya. Bagi masyarakat yang melaporkan, bisa membuktikan atau melaporkan adanya tindakan korupsi di tempat manapun gitu, itu akan diberikan imbalan gitu ya. Nah, itu bukan dalam rangka kita sedang mencari-cari kesalahan orang, tapi kita tengah membantu negara untuk membenahi sistem administrasinya. Inilah tujuan dari WBS itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana program pencegahan dan pengendalian kecurangan itu? Kita mesti mengenali area kecurangan. Ada 5 area kecurangan yang paling utama dalam organisasi itu ya. Apalagi organisasi bisnis ini pasti ada. Bicara penerimaan dan pembayaran tunai, pembelian dan pembayaran tunai ya. 2 hal ini saya bisa contohkan sama kalian itu, sebut saja misalnya suatu mart yang apa itu ya, yang punya cabang. Saya sebut misalnya brandnya Alfamart misalnya ya, yang ternyata punya ada sekitar 5.000 outlet se-Indonesia. Kalau saja seumpama Alfamart itu berdurasi bukanya 10 jam saja dalam 1 hari, dan setiap 1 jam ada 1 orang yang tidak mengambil kembalian Rp500, berarti kan dalam 1 hari 1 counter itu bisa dapat 5.000. Kebetulan dia punya 5.000 counter. Kalau 5.000 itu dikumpulkannya, dikolek keseluruhannya, maka 1 hari dia dapat uang 25 juta. Kalau 1 bulan, dia akan dapat uang 750 juta. Bayangkan kalau dia akan beroperasi selama 1 tahun. Jadi sah-sah saja menurut saya kalau di akhir tahun akan ada gebyar harga barang murah, beli yang belanja sekian dapat kupon, nanti diundi hadiahnya mobil mewah misal. Ya sah-sah saja, karena kenapa? Karena nggak modal, nggak duit dia gitu ya. Duit yang sengaja buat kita kan Rp500 doang gitu ya. Tapi kita tidak pernah memprediksi 500 kita itu ternyata dikolek, dikumpulkan bareng-bareng. Nah, itu contoh. Nah, kemudian kita bisa contoh juga ke SPBU misalnya. Saya nggak menjelek-jelekkan perusahaan Pertamina ataupun Alfamart ya. Tapi sebegitunya kita bisa lihat, kalau tidak dihandle dengan baik oleh organisasi, maka yang receh menurut kita itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang besar gitu ya. Maka contoh di Pertamina misalnya di SPBU, kita beli minyak misalnya full misalnya ya. Ternyata nilai minyaknya itu adalah saya contohkan misalnya saya ngisi full tuh 247.000, 249.700 gitu ya. Ketika saya bayar berapa? 250.000 kata orang bayarnya kan. Terus saya bilang, kan bukan 250.000, kan 247.000. Saya bilang ya. Ya kita nggak ada uang kecil, jadi dibuatkan aja pembayarannya. Nah, secara syariah itu udah kenal. Kenapa? Transaksi kita di 247.000 gitu ya. Kalaupun kadang-kadang kita ridho, kita ikhlas, udahlah Rp300 biarin aja. Gitu. Tapi kita tengah membangun suatu konsep melanggar kepatuhan. Apa konsep yang kita bangun? Konsepnya adalah kalau 1 orang selama sekali mengisi, dia mengikhlaskan uang 500-nya, taruhlah 500 kita bulatkan, 500. Dalam 1 hari itu ada 500 kendaraan yang mengisi.
Berarti 5 kali 25 akan ada uang 250.000 sebagai pendapatan tambahan. Saya nggak tahu ya itu disetor oleh petugas SPBU itu yang 500 lisi itu kepada bagian keuangan akibat penjualan minyak apa premiumnya hari itu atau pertalitnya hari itu atau tidak gitu ya. Tapi yang pasti ada selisih yang dia dapat. Kalau seumpama selisih itu dia gunakan untuk diri dia sendiri, artinya dia hanya melaporkan kepada bagian keuangan sebesar keluaran atau catatan yang dicatat oleh meteran berapa minyak yang keluar hari ini gitu ya. Artinya kita tengah mendidik dia untuk mencari pendapatan sampingan dengan cara yang tidak halal. Nah, ini kaitannya. Kalau satu hari dia dapat 250.000, mungkin dalam satu bulan dia akan dapatkan sekian juta. Dan mungkin jumlahnya bahkan lebih besar daripada gaji dia sendiri. Nah, bayangkan kalau kita didik dengan seperti itu, tahu-taunya nanti dia pindah kerja, nggak kerja lagi di sana, otaknya akan mulai memikirkan di sisi mana ya saya akan dapatkan tambahan lagi, apa ya yang bisa saya ulik-ulik nih dari kantor ini sehingga saya dapat untung. Nah, itu mindsetnya dibangun sehingga akhirnya lahirlah pegawai-pegawai yang korup. Sampai hari ini kita melihat nggak bisa kita nafikan uang itu pasti menggiurkan ya. Jadi oleh karena itu ada potensi-potensi ini. Jadi tugas kita adalah membenarkan seluruh potensi itu jangan sampai potensi itu bisa termanfaatkan dengan baik oleh para oknum-oknum tertentu. Nah, pembayaran gaji. Pembayaran gaji kalau sekarang ini sudah benar sudah menggunakan kita sekarang di Indonesia khususnya kita di Kementerian Agama sudah cashless ya sudah nggak ada lagi. Tapi kemarin saya di Kementerian Kesehatan, ternyata mereka masih menggunakan cash. Saya dibayar menggunakan uang cash. Luar biasa sekali. Tapi menurut saya eh, ketika tidak dikelola dengan baik ya kalau mungkin saya datang sebagai pemateri mungkin nggak akan berani macam-macam lah ya. Tapi misalnya gaji ya gaji pegawai hari ini ada lebihnya selisihnya ujung kecilnya misalnya 10.000 ya. Sekarang kita tarik cash di dalam keuangan itu bisa jadi kita agak-agak sungkan kalau dikasih 10.000 tuh tinggal kalah buat beli gorengan misalnya satu orang ngasih 10.000 ada di kampus contohnya ya ada 400 orang yang nerima gaji masing-masingnya meninggalkan 10.000 loh. Berarti ada sekitar 4 juta yang didapat oleh bagian pembayaran gaji setiap bulannya ketika orang menerima gaji. Dan hal ini betul tidak mendidik. Bagaikan tadi, siklusnya itu akan terjadi seperti itu. Ketika dia nanti di tempat lain, dia juga akan memikirkan hal-hal apa saja yang membuat dia mungkin bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Nah, itu kira-kira. Kemudian gudang peralatan dan suku cadang itu juga berpotensi untuk didapatkan kecurangan. Karena kenapa ada peralatan itu yang sifatnya 1 tahun langsung dikatakan habis, tapi mungkin belum digunakan. Ya. Si A bagian gudang lihat ada sapu, ada sabun pelantai, udahlah bawa pulang aja lah gitu ya, karena kan tahun ini udah habis gitu. Nah itu bagian dari kita tengah melatih kecurangan. Maka kita harus kenali area-area tersebut agar kita bisa mendeteksi risiko yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan SAS ya, Statement of Auditing Standard nomor 99 tahun 2002 yang mengeluarkan mengenai the guidance to help prevent, deter, and detect fraud. Cara kita untuk menangani dan mendeteksi fraud itu ya disebutkan dalam SAS ini ada 3 cara: menciptakan budaya jujur dan bermoral tinggi, pengkajian proses pencegahan pengendalian kecurangan, kemudian mengembangkan proses pengawasan yang memadai. Caranya gimana? Kembali lagi role model from top. Nah, ini yang dikenai oleh kepatuhan itu selalu adalah role modelnya. Pimpinannya itu yang harus jadi role model ya. Kemudian harus ada ketegasan yang paling utama sih ketegasan manajemen. Jika si A salah meskipun sekalipun si A itu adalah anaknya gitu ya, maka dia tetap berada pada posisi yang disalahkan. Tidak ada pembelaan apapun karena kita tengah menjalankan yang namanya satu kewajiban kepatuhan. Nah, kemudian proses pencegahan dan pengendalian kecurangan, jika kita bisa mengidentifikasi, mitigasi, kemudian menerapkan pemantauan pengendalian internal yang memadai. Apa yang dibutuhkan? Kita butuh orang-orang yang mengaudit, manajemen internal, ada auditor, ada independen, ada certified fraud examiner. Jadi perlu dalam satu organisasi itu adanya orang yang bisa mendeteksi adanya fraud ya, kecurangan. Nah, harus ada dilatihlah mungkin auditor internal itu bisa mendapatkan certified fraud examiner
Kalau di Indonesia kita masih gunakan sertifikasi internasional namanya CFRA ya, Certified of Fraud ya, itu masih miliknya luar negeri sih yang diambil oleh orang Indonesia. Tapi setidaknya kalau kita punya artinya kita sudah terlisensi bisa mendeteksi fraud lah yang terjadi di organisasi gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi materi kita hari ini, kali ini. Semoga nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi ini di grup kita ataupun di kolom komentar, dan bagi siapa saja yang menyimak materi ini, semoga materinya bermanfaat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menyimak materinya, terus belajar, dan dengan kita mempelajari teori, nanti kita bisa melihat kenyataannya seperti apa sih kenyataan itu terjadi di lapangan, apakah sudah sesuai dengan teori atau tidak. Kalau tidak, maka tugas kita lah mungkin akan ada orang menemukan teori baru yang akan berbeda, atau kita akan memperbaiki bagaimana keadaan di lapangan sehingga dia membuat kita menjadi organisasi kita menjadi ideal secara teori. Nah, mungkin itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tutup materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.